Halo semuanya, apa kabar? My brothers and my sisters, saudara-saudara kasih. Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat, bahagia, damai sejahtera, dan terutama di virus corona ini tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ini video kedua aku. Kemarin sebelumnya aku bikin video tentang Hari Minggu Palma untuk sharing-sharing Alkitab. Kali ini bertepatan dengan Hari Kamis Putih. Aku akan sedikit sharing beberapa ayat dari bacaan yang harusnya kita dengarkan di gereja hari ini, tapi karena kondisi semacam ini terpaksa beberapa dari kita, banyak dari kita yang harus beribadah melalui YouTube. Oke, kali ini aku mau share sedikit, hanya 3 ayat saja, sekitar 3 ayat saja dari bacaan hari ini. Semoga ini juga bisa membantu kita untuk memahami apa yang dimaksudkan Tuhan melalui Alkitab pada bacaan yang akan diambil dari Yohanes. Oke, langsung mulai aja ya. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes bab 13 ayat 13 sampai dengan 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Baik, ini ayatnya cukup singkat. Aslinya ini panjang, cukup panjang. Kalau kita ke gereja itu cukup panjang. Kalau hari Kamis Putih itu kan identik dengan momentum membasuh kaki. Yesus memberikan teladan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bahkan di sini disebutkan posisinya adalah sebagai guru. Itu mau merendahkan diri dan mencuci bagian paling bawah dari tubuh kita, yaitu kaki. Ini adalah suatu bentuk kerendahan hati yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh seorang Tuhan kepada kita, umatnya. Kita mungkin tidak pernah menjumpai pelayanan seperti ini di nabi-nabi sebelum Yesus. Nah, kali ini saya akan sharing. Ini masih ada korelasinya sama minggu lalu yang saya share. Aku share tentang menjadi murid Yesus. Ini murid-murid Yesus pada bacaan yang sebelumnya, itu tidak harus kita menjadi rasul ataupun siapapun, tapi kita, semua dari kita yang ikut Yesus kita adalah murid-muridnya. Dan di dalam Yohanes ini disebutkan bahwa Yesus adalah guru. Dan inilah keunikan dari kitab suci. Kadang kita tidak tahu, kita tidak pernah menyadari bahwa bacaan dari yang satu ke bacaan lainnya itu ada hal yang saling berkaitan walaupun tanpa kita sadari. Kalau sebelumnya itu waktu Minggu Palma, pas dengan Minggu Palma itu bacaannya adalah sebagai posisi kita adalah sebagai murid. Nah, kalau sekarang kita adalah kita di sini masih sebagai murid, tapi kita mengenal Yesus sebagai seorang guru. Nah, untuk bacaan dari Yohanes ini, kalau misalnya di gereja kita pasti sering dengar kalau misalnya Yesus itu mengajarkan bagaimana cara melayani. Tapi selain poin satu, kita melayani sebagai seorang yang berkedudukan tinggi gitu, yang dihormati seperti Yesus, tidak hanya melayani tapi bagaimana merendahkan diri, mau merendahkan hati, bahkan mau mengerjakan hal-hal yang mungkin orang tidak akan mau mengerjakannya, karena ini hal yang ya gimana sih gitu. Maksudnya kalian coba bayangkan kalian mencuci kaki orang lain. Kalau kita mencuci kaki sendiri, it's okay lah ya. Itu wajar aja, habis dari bepergian atau ngerasa kaki kotor itu langsung cuci. Apalagi karena sekarang kan kalau dari luar, terutama karena isu virus corona, kita harus lebih sering lagi cuci kaki. Tapi ada juga yang mungkin, saya sering nyuciin anak saya kakinya, ya itu wajar karena itu adalah seorang
ibu. Tapi bagaimana saat kita diminta untuk mencuci kaki, misalnya nih, kaki pembantu kita. Buat kita itu adalah sesuatu yang, apa sih gitu. Gak mau deh, siapa dia gitu kan. Pasti banyak pikiran yang berkelebatan di kepala kita gitu. Kita itu hanya perumpamaan aja ya, itu ibaratnya aja, itu bukan real kita harus mencuci kaki pembantu kita tuh, enggak. Cuma kita memposisikan diri seperti itu. Kita dalam pola pikir Yesus adalah, dia itu guru posisinya, dan rasul-rasul itu adalah murid gitu. Harusnya kan murid kan mencuci kaki gurunya gitu kan. Tapi di sini Yesus itu justru sebagai guru dia mencuci kaki muridnya gitu. Itu tuh kayak wow banget gitu. Maksudnya Yesus itu benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya gitu, hanya untuk melayani kita. Nah, dikatakan juga bahwa di sini Yesus mengatakan bahwa sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini bukan maksudnya kita mencuci kaki orang secara langsung, itu harus, itu wajib, itu enggak. Ataupun kita seorang guru harus mencuci kaki murid, itu enggak. Tapi di sini ditekankan bahwa Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu melayani bahkan untuk semua orang, bahkan untuk para murid-muridnya yang jelas posisinya di bawah dia. Dia mau merendahkan diri, mau merendahkan hati. Dia menunjukkan kerelaan yang luar biasa. Dia ingin kita, dalam Injil ini Yesus ingin kita agar kita itu mengikuti apa yang dia lakukan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita jauh dari rasa sombong. Kita membuang semua kebanggaan di dalam diri kita. Itu kita harus jauhkan semuanya. Percaya diri oke, tapi dalam setiap hal yang baik di dalam dunia ini, itu selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan itu selayaknya apapun, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Dan kita perlu mengucapkan rasa syukur bahwa Tuhan telah bermurah hati kepada kita. Itu yang diinginkan Yesus. Janganlah kita meninggikan diri karena kita mungkin paling kaya, mungkin paling menawan, paling pintar. Jangan sampai saudaraku. Tuhan menunjukkan bahwa justru semakin tinggi kita harus semakin merendah. Kita harus semakin mengakui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di kerajaan surga telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Dan untuk hari Kamis Putih ini, saya ingin mengajak kepada kalian semua, saudara-saudaraku, agar kita memikirkan kembali, melihat diri kita kembali. Apakah kita memang sudah layak dan pantas untuk disebut sebagai murid Yesus? Mau melayani, mau merendahkan hati, melakukan segala sesuatu dengan tulus. Apakah kita sudah melakukannya? Kalau belum terlambat. Masih ada kesempatan, masih ada hari esok, masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari yang hal paling sederhana, mulai dari diri kita sendiri. Untuk orang-orang di sekeliling kita, walaupun kita gak bisa bebas bergaul dengan teman-teman, entah itu di sekolah, di kuliah, atau tempat kerja, kita masih bisa untuk melayani keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek, saudara-saudara kita, ataupun mungkin pasangan. Mari kita melayani mereka dengan segala kerendahan hati. Ya mungkin karena kita sudah aku sudah melayani kok, aku sudah melayani dengan aku sudah menghormati ayah ibuku. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita lebih saat kita berpikir aku sudah melayani. Itu salah satu wujud dari kesombongan. Pelayanan itu tidak berhenti dalam satu kali kesempatan, tapi terus menerus.
Tuhan menginginkan kita agar serupa dengan dirinya. Jadi, marilah dari setiap waktu yang Tuhan berikan ini, saat ini juga kita lakukan, kita persembahkan, kita isi dengan hal-hal yang indah di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mulai dari hari ini mari kita mengubah hati, mengubah pikiran, dan mengubah jiwa, sikap serta perilaku semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Amin. Cukup sekian. Kalau ada yang ingin sharing lagi tentang pengalaman tentang Injil-Injil dalam Alkitab ataupun bacaan dari Perjanjian Lama, bisa tulis komentar di bawah. Oke. Sampai ketemu lagi untuk video sharing Alkitab bareng Mormon. Bye semua, God bless you all.